الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah yang kita ambil dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Sirati An-Nabiyil Ma'mun. Setelah pada pertemuan yang lalu kita telah mengkaji tentang baiat ridwan, di mana para sahabat Nabi SAW yang jumlahnya 1.400, mereka semua membaiat Nabi SAW untuk setia membela Nabi SAW, terutama ketika mereka mendengar bahwasanya Utsman bin Affan terbunuh ketika diutus ke kota Mekah. Maka setelah terjadi baiat, maka Utsman bin Affan kembali kepada kaum muslimin. Nah, baiat ini itu didengar oleh orang-orang Quraisy. Ya, baiat ridwan itu didengar oleh orang-orang Quraisy. Maka bagaimana respon orang-orang Quraisy ketika mereka mendengar bahwasanya Nabi SAW dan para sahabatnya telah melakukan baiat? Kata beliau, "Madza fa'alat Quraisy lamma 'alimat bihadhil bai'ah?" Apa yang dilakukan oleh orang Quraisy ketika mereka mengetahui adanya baiat ridwan ini? Walamma 'alimat Quraisyun bihadhil bai'ah khafu. Ketika orang-orang Quraisy tahu Nabi SAW dan para sahabat telah melakukan baiat, maka mereka ketakutan. Wa raghiba ahlur ra'i fihim bisulh. Dan orang-orang Quraisy sebagiannya menginginkan untuk melakukan perundingan, perdamaian. Bainama ra'a ba'duhum al-luju' ilal harbi. Faqarraru an yatasallalu laylan ila mu'askaril muslimin. Tapi sebagian yang lain masih ngotot untuk melakukan peperangan kepada kaum muslimin. Sehingga sebagian yang enggak setuju untuk berdamai dengan Nabi SAW, mereka menyelinap di malam hari ke kampnya kaum muslimin. Ya, mereka melakukan penyelinapan di situ, penyerbuan secara menyelinap. Wa yuhditsu ahdatsan tushqilu narul harb. Tujuannya mereka adalah untuk memercikan api peperangan agar terjadi perang antara Nabi, kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy. Artinya mereka enggak mau berdamai. Fa kharaja 80 rajulan minhum mutasallihin. Maka keluarlah 80 orang yang lengkap dengan senjata. Fahabatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Jabalit Tan'im. Mereka pun turun dari Gunung Tan'im untuk menuju sasaran mereka, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum dengar suaranya ya? Hah?
Ini mic-nya kok ada. Iya. Tapi dengar ya. Ah? Nah, kecilnya itu sing jadi masalah. Yang pakai itu tadi imamnya kok mantap suaranya. Kok ini kok rodok suaranya rodok bungsung. Oh, yang itu dipaten ya. Tes. Tes cek 1. Tes 1 2 cek. Tes. Cukup ya? Ya. Baik. Wa hawalu atasallula ila mu'askaril muslimin liyusibu minhum ahadan. Maka 80 orang ini ingin menyelinap untuk menyerang sebagian kaum muslimin. Au yajidu minhum ghirratan ghaira anna Muhammad ibn Maslamah radhiyallahu an qaida harsil muslimin kana mutayaqqidan. Namun ternyata sahabat Nabi yang bernama Muhammad bin Maslamah ketika itu dalam kondisi terjaga, tidak tidur. Fa'asaru thamanina rajulan jami'an. Maka 80 orang yang mau menyelinap tadi konangan, ketahuan. Sehingga mereka semua itu ditawan oleh Muhammad bin Maslamah dan sahabat-sahabat yang lain. Fa'ata bihim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka 80 orang ini kemudian dihadapkan kepada Nabi. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun mengatakan, hal jitum fi ahdi ahadin au hal ja'ala lakum ahadun amanan. Apakah kalian datang ke sini mendapatkan jaminan keamanan dari salah seorang sahabat? Artinya kalau kalian mendapatkan jaminan keamanan, ya sudah. Kami tidak akan menuntut balas atas kalian. Qalulah, kata mereka, enggak. Fa khalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabilahum wa afa anhum jami'an. Tapi ternyata Nabi melepaskan mereka. Nabi memaafkan mereka. Raghbatan minhu sallallahu alaihi wasallam fi sulh. Ya, mereka dilepaskan padahal tujuan mereka adalah untuk menyerang kaum muslimin. Tapi sama Nabi dilepaskan begitu saja untuk memberi isyarat kepada orang-orang Quraisy bahwa kami datang ke sini untuk apa? Umroh, bukan untuk berperang. Seandainya kami datang untuk berperang, 80 orang ini sudah kami tawan, atau sudah kami minta tebusan, atau sudah kami bunuh mereka. Tapi ternyata dilepaskan oleh Nabi. Wa annahu lam ya'ti liqitalin wa fi dzalika nazala qauluhu ta'ala. Dari situ turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa alladzi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di an adfarakum alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Dialah Allah yang mencegah tangan mereka dari kalian. Allah yang mencegah 80 orang ini untuk membunuh kaum muslimin, untuk membunuh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu di dalam surah Al-Fath ayat yang ke-24. Sekarang kita bahas tentang poin-poin perjanjian Hudaybiyah. Walamma ra'at Quraisyun dzalik ba'atha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Suhail ibn Amr wa ma'ahu Huwaitib ibn Abdul Uzza wa Mikraz ibn Hafs. Maka ketika orang-orang Quraisy mengetahui Nabi Shallallahu alaihi wasallam tetap ngotot ingin masuk kota Mekah, maka mereka pun mengutus utusan yang terakhir, yaitu Suhail bin Amr. Ya, Suhail bin Amr ditemani dengan Huwaitib bin Abdul Uzza dan juga Mikraz ibnu Hafs. Jadi ada 3 orang. Suhail, kemudian Huwaitib dan Mikraz. Wa qalu lahu,
Orang-orang Quraisy mengatakan kepada Suhail, "I'ti Muhammadan fasalihhu." Datangi Muhammad dan berdamailah dengannya. Artinya buat poin-poin perjanjian damai. Wala yakunu fi sulhihi illa an yarji'a anna amahu hadha. Fawallahi la tatahaddathul arabu anna annahu dakhalaha alaina anwatan abadan. Tapi dipersyaratkan perjanjian damai itu harus membuat Muhammad pulang ke kota Madinah tahun ini. Ya apa caranya supaya Muhammad nggak masuk kota Mekah? Kenapa mereka demikian? Karena kalau sampai Nabi berhasil masuk kota Mekah, wibawa orang Quraisy itu langsung jatuh. Ya, kekuatan citra orang Quraisy, kan orang Quraisy ini kabilah yang disegani sama bangsa-bangsa Arab yang lain. Kalau Nabi berhasil masuk kota Mekah, berarti orang-orang akan menganggap Quraisy itu mendapatkan tekanan dari Muhammad, sehingga Quraisy ngalah. Ngerti maksudnya ya? Ya, jadi itu yang nggak mau mereka dapatkan. Citra mereka ini jadi buruk, wibawa mereka jadi jatuh. Oh, ternyata orang Quraisy itu isok ditekan. Bisa ditekan. Buktinya Muhammad berhasil menekan orang Quraisy sehingga Muhammad bisa masuk ke kota Mekah untuk melaksanakan umrah. Maka Suhail bin Amr diutus untuk membuat poin-poin perjanjian, tapi tujuannya adalah untuk Muhammad pulang balik ke kota Madinah. Itu. Kemudian fa'atahu Suhail ibnu Amr. Suhail bin Amr mendatangi Nabi SAW. Falamma ra'ahu Rasulullah SAW qala li ashabih. Nah, ketika Suhail bin Amr datang, Nabi melihat Suhail bin Amr ini. Dan Nabi kenal sama Suhail bin Amr. Maka Nabi berkata kepada para sahabat-sahabatnya, qad sahula lakum amrakum au amrukum. Urusan kalian mudah. Aradal qaumus sulha hina ba'athu hadzal rajul. Kalau Suhail yang diutus, maka berarti orang-orang Quraisy ingin berdamai. Karena yang diutus adalah Suhail. Ya, Suhail kalau dalam bahasa Arab diambil dari kata-kata apa? Sahal, mudah. Ya, yang dimudahkan, yang mudah. Nah, ini merupakan bentuk tafaul. Apa itu tafaul? Optimisme. Karena ngelihat yang datang Suhail, berarti ini pertanda urusan kita mudah. Falamma intaha Suhailun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jalasa baina yadayhi wa takallama. Ketika Suhail datang, Suhail langsung menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua pun akhirnya duduk dan mulai berbicara, ngobrol, melakukan perundingan. Wa aqalal kalam, dan panjang ini yang diucapkan. Dialog antara Suhail dengan Nabi SAW ini berlangsung panjang, alot, sengit. Wa min jumlati ma taraja'a bihi anna Nabiyya SAW qala lahu. Dan secara umum, kenapa dialognya menjadi panjang? Karena Nabi masih tetap ingin untuk apa? Umroh. Sedangkan Quraisy menginginkan Nabi tidak masuk kota Mekah. Jadi gak petuk ini, gak ketemu ini. Nabi mengatakan kepada Suhail, takhallu bainana wa bainal baiti fanatufa bihi. Biarkan kami tawaf di Ka'bah. Itu yang diinginkan Nabi. Biarkan kami, bebaskan kami antara kami dengan Ka'bah supaya kami bisa tawaf di Ka'bah. Faqala Suhail, maka Suhail mengatakan, wallahi la tatahaddatsul Arab anna ukhidna bultatan. Demi Allah, kami tidak akan membiarkan orang-orang Arab, kabilah-kabilah Arab akan mengatakan bahwa orang Quraisy, kabilah Quraisy ternyata mendapatkan tekanan dari Muhammad sehingga ngalah sama Muhammad. Gengsi mereka. Ya, kami nggak mau kabilah-kabilah Arab akan
mengatakan begitu kepada kami. Dzalika minal amil muqbil. Namun kalau kau masih ingin tetap untuk umroh, maka tahun depan saja. Pokoknya sing penting tahun ini ojo. Ya, tahun ini yang penting jangan umroh. Tahun depan saja. Tsumma ittafaqa ala syurutis sulh. Kemudian mereka sepakat, Nabi dan Suhail ini sepakat dengan syarat-syarat perjanjian damai. Ini yang kemudian disebut dengan sulhu Al-Hudaybiyah. Kita sampaikan poin-poinnya. Setelah mereka sepakat, maka tsumma da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka berunding. Setelah berunding lah dapat titik kesatuan yaitu 5. Ini kita sampaikan. Yang disepakati antara Nabi dengan Suhail bin Amr. Tsumma da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi memanggil juru tulis yang akan menulis perjanjian Hudaybiyah. Sinten? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yaktubal kitab, untuk menulis poin-poin perjanjian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Uktub bismillahirrahmanirrahim." Wahai Ali, tulislah bismillahirrahmanirrahim. Ya, Nabi ummi, Nabi nggak bisa baca tulis. Dan itu bukan aib. Sering kita sampaikan sebagian dai-dai ahli bid'ah nggak terima, bahkan menuduh pelecehan, penodaan, penistaan kepada Nabi. Kalau ada yang mengatakan Nabi itu buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Orang sekarang saja kalau nggak bisa baca, nggak bisa nulis, maka itu adalah tanda kebodohan. Masa seorang Nabi dikatakan nggak bisa baca, nggak bisa nulis? Loh iya nek standarte wong saiki. Kalau di zaman dahulu orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, itu hal yang apa? Biasa, hal yang lumrah. Apa buktinya? Itu tidak menjadi bahan ejekan, celaan. Seandainya Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis, itu aib, maka pasti akan digunakan oleh musuh-musuh Nabi untuk mengejek Nabi. Ya, pasti akan digunakan untuk mengejek Nabi. Buktinya enggak. Musuh-musuh Nabi mengejek Nabi dengan ejekan-ejekan yang lain. Sahir, kadzab, majnun, apa lagi? Kahin, ya, dukun. Tapi pernah nggak mendengar Nabi diejek dengan ummi? Enggak, karena memang mayoritas orang-orang di zaman tersebut ummi. Walladzi ba'atsa fil ummiyin. Ya, dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang ummi. Berarti itu bukan sebuah aib. Ya, kalau di zaman sekarang standarnya beda. Orang zaman sekarang kalau nggak bisa baca, nggak bisa nulis, aib. Tapi zaman dulu nggak. Kemudian yang kedua, justru kondisi Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis, itu malah membuktikan bahwa apa yang disampaikan Nabi itu betul-betul wahyu dari Allah. Seandainya Nabi bisa membaca, bisa menulis, maka akan ada tuduhan, akan ada persangkaan. Ya, Al-Quran yang beliau sampaikan itu jangan-jangan hasil dari belajarnya Nabi selama ini. Mungkin Muhammad itu suka baca Taurat, Muhammad itu suka baca Injil, makanya dia pinter membawakan kisah-kisah Nabi Musa, membawakan kisah-kisah Nabi Nuh, kisah-kisah terdahulu. Iya pantas, doyan moco deh. Pasti akan ada tuduhan itu. Tapi karena Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak pernah baca Taurat, nggak pernah baca Injil, tapi Nabi bisa membawakan kisah-kisah umat-umat terdahulu, berarti itu bukti bahwa itu bukan dari beliau, tapi dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, maka Nabi memerintahkan Ali, uktub bismillahirrahmanirrahim. Wahai Ali, tulislah bismillahirrahmanirrahim. Maka ini menjadi sebuah sunnah, menulis surat dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Maka bismillahirrahmanirrahim itu disunahkan untuk ditulis ketika dibaca ketika mau menulis surat atau mengawali bacaan surat yang ada di Al-Quran. Itu baru pakai bismillahirrahmanirrahim.
Adapun selain itu cukup tasmiyah. Ya, apa tasmiyah? Bismillah. Bismillah tok. Nggak pakai tok. Ya, bismillah. Ya. Sebagaimana Nabi SAW, seperti misalnya Nabi mengajarkan doa keluar rumah, zikir keluar rumah. Apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Demikian juga Nabi ketika melihat ada seorang bocah ketika makan, ya tangannya itu langsung mengambil makanan. Ya, maka Nabi menasehati, menegur bocah ini. Nabi mengatakan, ya gulam, sammillah. Wahai bocah, ucapkan bismillah. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, makanlah yang dekat denganmu dulu. Ya. Demikian juga doa yang dibaca ketika mau berhubungan. Ayo, ayo. Hah? Coba pura-pura ada antum ya. Apa dulu yang dibaca? Bismillah. Nah, maka ikuti. Kalau Nabi mengajarkannya bismillah, ya sudah bismillah. Nggak perlu kemudian kita tambah-tambahi. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Kan lebih lengkap, lebih bagus. Enggak. Khairul hadi Muhammad SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Seandainya membaca bismillahirrahmanirrahim itu lebih baik, tentu Nabi yang pertama kali membacanya. Maka ketika Nabi mencukupkan dengan bismillah saja, maka cukupkan bismillah. Nah, adapun ketika menulis surat, iya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini juga yang dilakukan oleh Nabi siapa yang menulis surat dengan bismillah? Nabi Sulaiman. Ya. Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Faqala Suhail, maka kemudian Suhail mengatakan, Ammar Rahman fa wallahi ma adri mahi. Adapun nama Ar-Rahman, aku enggak tahu apa itu Ar-Rahman itu. Di sini kata para ulama menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin mereka menafikan nama Ar-Rahman dari Allah. Mereka meniadakan nama Ar-Rahman dari Allah. Mereka hanya menetapkan Allah sebagai nama Allah. Maka Allah turunkan firman-Nya, "Ulidu'ullaha awida'ur Rahman, ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Katakanlah, panggillah dia dengan Allah atau panggil dia dengan Ar-Rahman. Manapun yang kalian panggil, maka sesungguhnya Allah memang memiliki nama-nama yang terbaik, yang husna. Ya, tapi Suhail bin Amr, orang-orang Quraisy tidak menetapkan nama-nama Allah tersebut. Ya, karena Nabi itu pernah berdoa, memanggil nama-nama Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Aziz, Ya Jabbar, dan seterusnya. Kemudian orang-orang Quraisy mencibir. Ya, perhatikan, dia menyeru kepada banyak sesembahan. Ya, dikira itu nama-nama yang lain. Oh, dikira beda ini. Ya Allah itu beda sama Ya Rahman. Allah sama Rahman ini dikira dua sesembahan yang berbeda. Padahal enggak, yang dipanggil tetap berapa? Satu saja, yaitu Allah. Walakin uktub bismikallahumma. Jadi Suhail enggak mau ditulis bismillahirrahmanirrahim. Cukup tulis bismikallahumma dengan menyebut namamu ya Allah. Faqala al-muslimun, maka para sahabat ketika itu mengatakan, wallahi la naktubuha illa bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, kami tidak akan menulis perjanjian itu kecuali dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka akhirnya terjadi ketegangan. Suhail enggak mau. Tapi kaum muslimin, para sahabat tetap ngotot harus bismillahirrahmanirrahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengatakan, "Uktub bismikallahumma." Wahai Ali, tulis bismikallahumma. Turutono iki Suhail, tulis bismikallahumma.
Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wes selesai ya, bismillahirrahmanirrahim diganti dengan bismikallahumma. Dan kebiasaan Nabi memang kalau nulis surat bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang Nabi tulis ketika menulis surat kepada raja-raja. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ila Hiraqal azimir Rum. Ya, yang suratnya sampai sekarang masih ada. Itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Nabi mengatakan kepada Ali, tulislah hadza ma qada alaihi Muhammadun Rasulullah Suhaila ibn Amr. Inilah kesepakatan yang disepakati oleh Muhammad Rasulullah. Muhammad sang utusan Allah yang ditetapkan dengan kepada Suhail bin Amr. Inilah perjanjian yang disepakati antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Di situ ada kata-kata apa? Rasulullah. Maka lagi-lagi Suhail menolak. Faqala Suhail, wallahi law kunna na'lam annaka Rasulullah ma sadatnaka 'anil baiti wa ma qatalnak. Demi Allah, seandainya kami tahu engkau adalah Rasulullah, kami meyakini kau adalah benar-benar utusan Allah, kami tidak akan menghalangimu untuk masuk ke Mekah. Fadl. Ya, dan kami tidak akan memerangimu. Kan selama ini terjadi peperangan. Ada perang Badar, ada perang Ahzab, ada perang Uhud, dan perang-perang yang lain. Seandainya kami tahu kau adalah Rasulullah, kami nggak akan memerangimu kemarin-kemarin itu. Dan fadl masuk ke kota Mekah. Tapi karena berhubung kami ini nggak mengimani kau sebagai Rasulullah, maka jangan ditulis Rasulullah. Karena kalau kau tulis Rasulullah, terus tak tanda tangani, ya berarti kami setuju bahwa kau adalah Rasulullah. Ngerti ya maksudnya Suhail ya? Ya. Sama kayak antum suruh nulis perjanjian. Di situ disebutkan bahwasanya inilah perjanjian yang disepakati oleh fulan sang pemilik tanah dengan fulan yang sedang bersengketa itu. Tapi di situ fulan sudah dikatakan sebagai sang pemilik tanah. Kalau di situ antum tanda tangani berarti antum setuju, selesai sudah perkaranya. Berarti antum mengakui bahwasanya tanah ini miliknya siapa? Miliknya fulan ini. Lapo mbok tanda tangani. Ya, makanya penting supaya nggak angger apa? Nggak angger tanda tangan naik. Ya, dibaca dulu. Ini Suhail bin Amr jeli. Walakin uktub ismaka wasma abik. Namun tulislah namamu dan nama ayahmu saja. Jadi yang diinginkan sama Suhail, hadza ma qada alaihi Muhammad ibnu Abdillah. Rasulullah ini busepen. Hapusan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun merespon Suhail ini. Nabi mengatakan, wallahi inni la Rasulullah wa in kadzabtumuni. Demi Allah, aku ini tetap utusan Allah meskipun kalian mendustakan aku. Jadi tidak akan merubah statusku. Meskipun ini ditulis Rasulullahnya dihapus, apakah itu menghilangkan statusnya beliau sebagai utusan Allah? Tidak. Beliau tetap Rasulullah. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam li Ali. Kemudian Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, umhuhu. Wahai Ali, hapus itu Rasulullah itu. Bingung Ali bin Abi Thalib. Ya apa ya menghapus gelar Rasulullah? Kalau enggak dituruti iki Rasul sing nyuruh, kalau dituruti berarti mengingkari Nabi sebagai Rasul. Ini dilema. Makanya Ali bin Abi Thalib kemudian mengatakan, la wallahi la amhaha. Demi Allah, aku tidak akan menghapusnya. Bukan karena Ali bin Abi Thalib kurang ajar kepada Nabi, bukan Ali bin Abi Thalib durhaka kepada Nabi, nggak nurut sama Nabi, bukan. Tapi karena berat konsekuensi menghapus tulisan Rasulullah ini, Ali khawatir berarti mengingkari beliau sebagai Rasul. Paham ya maksudnya ya? Jadi jangan di framing nanti Ali bin Abi Thalib durhaka.
Ini nanti buat bantahannya Syiah ya. Nanti di kisah ketika Nabi nyuruh para sahabat untuk tahallul, ya karena wis gak sido umroh ini, fix gak sido umroh. Sekarang tahallul dan sembelihlah hewan-hewan hadiu kalian. Para sahabat gak nurut, gak ada yang tahallul ketika itu. Nah ini di framing sama orang-orang Syiah. Lihat, sahabat durhaka kepada Nabi. Nabi nyuruh tahallul, mereka nggak mau. Padahal mereka nggak mau tahallul karena apa? Karena masih berharap barangkali Nabi masih berubah pikiran. Ya, itu bukan karena para sahabat ini durhaka, nggak mau nurut sama Nabi, tidak. Makanya ketika Ummu Salamah menyarankan Nabi untuk tahallul duluan, maka akhirnya sahabat pun ikut tahallul juga. Nah, nanti ini kisahnya ya. Ini sekarang kita bahas tulisan perjanjian Hudaybiyah ini. Mana tadi? Oh iya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Arini makanaha." Ya wis, kalau kau nggak mau menghapus, coba tunjukkan yang mana sih tulisan Rasulullah itu. Ya, yang mana tulisan Rasulullah itu? Maka kemudian ditunjuk oleh Ali bin Abi Thalib, famahaha biyadihi syarifah. Maka Nabi pun menghapus sendiri dengan tangannya yang mulia, sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Aliin radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan kepada Ali. Dan ini merupakan bukti kenabian beliau. Nabi mengatakan kepada Ali, "Ama innalaka mislaha. Sata'tiha wa anta muttarrun." Wahai Ali, kelak kau akan mengalami peristiwa seperti ini juga. Dan kau juga akan terpaksa menghapusnya. Ada yang tahu peristiwa apa ini? Peristiwa tahkim. Ya, di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib itu ada tahkim. Ini tema ini pernah Ana bahas di Pasuruan. Tahun 2016 nek gak salah. 2016 atau 2017. Di waktu itu kita daurah tentang radikalisme. Ana sama Ustadz Abu Ibrahim dan Ustadz Abu Ghazi. Ana bawakan kisah ini. Tahun biro itu. Alisan ya. Ya. Ana bawakan kisah ini. Ya 2017 atau 2018. Ketika zaman Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, Muawiyah tidak membaiat Ali. Bukan karena Muawiyah ingin untuk meraih kekuasaan Ali. Ini dustanya orang-orang Syiah. Perseteruan antara Ali dengan Muawiyah bukan rebutan kekuasaan, awas. Tapi Muawiyah menunda baiat. Ya, sampai Ali bin Abi Thalib apa? Mengkisos pembunuhnya Utsman bin Affan. Bukan ingin untuk merebut kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Lah. Ini dustanya Rafidhah. Sampai akhirnya singkat cerita terjadi perang antara Ali dengan Muawiyah. Bukan Jamal, perang sifil. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengutus seorang sahabat yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Sedangkan dari pihak Muawiyah mengutus Amr ibn al-As untuk melakukan perundingan juga. Nah, tatkala ditulis poin perjanjian, ditulis poin perjanjian, Ali bin Abi Thalib ditulis sebagai Amirul Mukminin. Hadza ma qada alaihi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Inilah kesepakatan yang disepakati oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Maka ketika itu pihaknya Muawiyah nggak mau. Kenapa nggak mau? Iya, karena kami belum membaiatmu, mengakuimu sebagai Amirul Mukminin. Maka hapus dulu itu Amirul Mukminin. Ali pun terpaksa menghapusnya. Pada kisah ini, ya kan? Ali pun
terpaksa menghapus Amirul Mukminin demi untuk terjadinya apa? Perdamaian, ya, kesepakatan damai. Walamma faragha Aliun radhiyallahu an min kitabati syurut ashhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal kitabi rijalan muslimin wa hum Abu Bakrin As-Siddiq wa Umar ibn Al-Khattab wa Utsman ibn Affan wa Abdurrahman ibn Auf wa Sa'ad ibn Abi Waqqas wa Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah wa Muhammad ibn Maslamah radhiyallahu anhum ajma'in. Itu nama-nama yang kita sebutkan tadi adalah saksi-saksi yang dipanggil oleh Nabi untuk menjadi saksi atas perjanjian Hudaybiyah ini. Wa syahida minal musyrikin, sedangkan dari kalangan musyrikin Quraisy Huwaitib bin Abdul Uzza tadi dan Mikraz bin Hafs, ya, 2 orang saja. Wa kutibat hadhihi syurut ala nuskhatain. Nah, perjanjian ini ditulis menjadi 2 lembar, ya, salinan, 2 kopian. Ana fotokopi mbiyen. Jadi tulis tangan semua. Nuskhatin lir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa nuskhah li Quraisy. 1 naskah untuk Nabi, naskah yang satunya untuk Quraisy. Nah, sekarang poin-poin perjanjiannya. Apa 5 poin perjanjiannya? Bunudu sulhil Hudaybiyah. Yang pertama, yarji'u Muhammadun amahu hadza. Ya, poin pertama perjanjian Hudaybiyah adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pulang tahun ini, ya, harus kembali ke kota Madinah. Fala yadkhulu Makkah, tidak boleh masuk kota Makkah. Wa idza kana al-amul qabil dakhalahal muslimun, nanti tahun depan baru boleh masuk ke kota Mekah. Fa'aqamu biha talatan, tapi masuk kota Mekah cuma dikasih visa. Mekah dapatnya cuma 3 hari tok. Ya, visa umroh. Ma'ahum silahur raqib. Dan kaum muslimin ketika masuk kota Mekah, mereka diizinkan membawa senjata. Tapi cuma senjata yang biasa dibawa sama orang musafir. Ya, bukan senjata perang kan? Hanya membawa senjata seadanya saja. Wahiyas suyuf fil qurub, yaitu pedang yang bukan ke sarungnya. Wala tata'arradu quraisyun lahum bi ayyi naw'in min anwa'il adha. Dan orang Quraisy tidak boleh mengganggu kaum muslimin dengan gangguan apapun. Jadi ketika mereka tawaf, orang-orang Quraisy harus mempersilahkan, nggak boleh diganggu. Ya. Baik. Kalau ditanya, kira-kira poin ini yang diuntungkan siapa? Ya, kira-kira kalau poin yang pertama ini yang mendapatkan faedah, keuntungan siapa? Kaum muslimin. Ya, kaum muslimin yang mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena mereka dibolehkan masuk kota Mekah dan mereka bebas melakukan umroh tanpa ada gangguan. Dulu ketika masih di kota Mekah, belum hijrah, kalau ada orang yang tawaf, sholat di Ka'bah, diganggu nggak sama mereka? Diganggu. Nabi saja sholat ditimpuk sama jeroan unta, kotoran unta. Ya, tapi ini Nabi dan para sahabat bisa dengan leluasa melakukan ibadah tanpa ada gangguan. Ya, berarti ini menguntungkan kaum muslimin. Ya, dan ini juga mengangkat pride, ya, mengangkat wibawa kaum muslimin. Di mana sebelum hijrah mereka ini dihinakan di kota Mekah, tapi sekarang mereka disambut di kota Mekah, ya, dipersilahkan masuk kota Mekah, bahkan nggak boleh diganggu. Ya, bukankah ini adalah kewibawaan bagi kaum muslimin di hadapan orang-orang musyrikin Quraisy? Adan ya? Hah? Kurang 1 menit. Ya, maka sekali lagi, poin ini adalah poin yang menguntungkan kaum muslimin. Ya, demikian juga, poin ini seakan-akan menjadi sebuah legalitas orang Quraisy, kaum Quraisy mengakui negeri Islam yang ada di Madinah. Ya, mengakui negeri Islam yang baru didirikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu.
Nah, dapat pengakuan. Makanya dikasih visa. Jadi kalau antum masuk suatu negara, tapi negara antum tidak punya, tidak diakui sama negara tujuan, antum nggak bakal dipersilakan masuk. Ya kan? Ya, misalnya negeri Zionis. Negeri Zionis, apakah diakui sama negara kita? Nggak diakui. Makanya mereka mau masuk sini, dibolehkan nggak? Nggak dibolehkan. Kalau mereka dibolehkan, maka otomatis berarti Indonesia mengakui negeri Zionis itu. Adanya. Iya sudah masuk ini. Baik, insya Allah kita lanjutkan setelah adzan. Wallahu a'lam. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita lanjutkan poin yang kedua. Poin kedua dari perjanjian Hudaybiyah, yaitu wad'ul harbi baina tarafaini asyra sinin ya'manu fihinna an-nasu wa yakuffu ba'duhum an ba'din. Perjanjian yang kedua yaitu gencatan senjata antara dua belah pihak, antara pihaknya Nabi dengan Quraisy selama 10 tahun. Maka mereka menahan diri, tidak saling menyerang. Baik, kalau ditanya
pasal atau perjanjian poin kedua ini, siapa yang diuntungkan? Yang lebih diuntungkan? Nabi SAW yang lebih diuntungkan. Apa kira-kira keuntungannya? Dengan gencatan senjata ini kira-kira apa dampaknya? Dakwah. Selama ini Nabi SAW ketika tidak ada gencatan senjata antara beliau dengan orang-orang Quraisy, maka Nabi itu kalau mau berdakwah kepada kabilah-kabilah Arab, maka ini riskan. Karena bisa saja nanti diserang. Karena tidak ada perjanjian damai. Tapi ketika ada perjanjian damai, Nabi dengan leluasa berdakwah. Dengan aman Nabi berdakwah. Karena sedang apa? Gencatan senjata. Ya, ini sekali lagi poin kedua adalah keuntungan bagi kaum muslimin. Poin yang ketiga, man ahabba an yadkhula fi aqdi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahdihi dakhala fihi wa man ahabba an yadkhula fi aqdi Quraisy wa ahdihim dakhala fihi wa tu'tabarul qabilatul lati tanḍammu ila ayyil fariqaini juz'an min dhalikal fariq fa ayyu udwanin tata'arradu lahu ayyun min hadhil qabail yu'tabaru udwanan ala dhalikal fariq. Poin yang ketiga, kalau ada kabilah yang mau bergabung dengan salah satu dari dua kelompok ini, maka dia dipersilahkan. Jadi kalau ada kabilah yang awalnya bersekutu dengan Quraisy, kemudian sekarang bergabung dengan Nabi SAW, bersekutu dengan Nabi, maka dipersilahkan. Sebaliknya, kalau ada dulu kabilah yang sebelumnya bersekutu dengan Nabi, kemudian sekarang mau membelot kepada orang Quraisy, fadl. Apa dampaknya? Kalau ada kabilah yang diganggu, maka berarti mengganggu sekutu-sekutunya yang lain. Ngerti ya? Jadi kalau ada kabilah yang diserang, maka berarti menyerang satu koloni, satu sekutu. Maka kemudian kata beliau, fatawathabat Khuza'ah. Maka ketika mendengar ada poin yang ketiga ini, kabilah Khuza'ah. Kabilah Khuza'ah ini dulu sekutu sama Quraisy. Tapi ketika ada poin yang ketiga ini, mereka pun langsung bergabung dengan siapa? Nabi SAW. Meskipun mereka masih musyrik, tapi mereka akhirnya bersekutu dengan Nabi SAW. Sebaliknya, Bani Bakar. Ya, Bani Bakar itu membelot bersekutu dengan Quraisy. Jadi kalau kabilah Bani Khuza'ah akhirnya bersekutu dengan Nabi, sedangkan Bani Bakar kebalikannya. Nah, poin yang ketiga ini itu adalah poin yang ya antara Nabi dengan Quraisy sama-sama diuntungkan. Ya, sama-sama diuntungkan di poin yang ketiga ini. Sekarang poin yang keempat, dan ini yang berat. Man ata Muhammadan sallallahu alaihi wasallam min ashabihi bi ghairi idni waliyyi raddahu alaihim. Wa man ata Quraisyan mimman ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lam yaruddahu alaihi. Wa kana hadha asyadda syartin 'alal muslimin. Kalau tadi kan kabilah, sekarang individu. Kalau ada individu yang sebelumnya bersama Muhammad, kemudian dia kabur alias murtad. Awas, kabur di sini berarti murtad. Membelot, bergabung dengan orang-orang Quraisy di kota Mekah, maka orang Mekah tidak wajib mengembalikannya ke Madinah. Tidak wajib mengembalikannya kepada Nabi. Tapi kalau sebaliknya, ada orang Quraisy yang masuk Islam, kemudian dia bergabung dengan Nabi SAW tanpa izin dari walinya, dari keluarganya, moro-moro budal yang Madinah, maka wajib Nabi apa?
mengembalikannya ke kota Mekah. Ketoke apa? Gak fair. Ya, dan memang ini poin yang menjadi keberatan. Ya, terutama siapa yang paling mangkel sama poin ini? Bukan Ali, Umar Ibnu Khattab. Ini akan kita kisahkan. Ya, beliau yang paling pegel sama poin yang satu ini. Merasa bahwasanya ini perjanjian yang gak fair, gak adil. Ya, tapi semua ada hikmah. Nabi SAW menyetujui poin ini, itu wahyu dari Allah. Ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita sampaikan dari sisi mana wahyunya. Tapi poin yang keempat ini sebenarnya kalau dipikir-pikir juga nggak terlalu merugikan kaum muslimin juga. Kenapa? Kalau ada orang yang murtad bergabung dengan Quraisy, maka penting nggak orang murtad ini di tubuh kaum muslimin? Gak penting, sampah, ya kan? Ini orang buangan, PPN wis bahasa kita. Ya PPN wis gak paten gini. Kalau ada orang yang murtad bergabung dengan orang Quraisy, yo nggak ngali ya wis, timbangi ngebeng-ngebeki apa? Ngebeng-ngebeki kota Madinah. Ya kan jemaah? Nggak rugi kaum muslimin. Ya. Tapi sebaliknya ini yang memang berat. Kalau ada orang Islam, ya dia sudah masuk Islam tapi tertahan di kota Mekah. Kayak siapa nanti? Anaknya Suhail bin Amr. Jadi nanti begitu selesai perjanjian langsung diterapkan poin perjanjiannya ini. Yaitu anaknya Suhail bin Amr sendiri. Siapa namanya? Abu Jandal. Namanya Abu Jandal. Nanti akan kita kisahkan di mana dia sudah masuk Islam. Dan mumpung ada Nabi dan para sahabat di kota Mekah, dia pun langsung bergabung dengan Nabi. Tapi sama bapaknya ngomong balik. Karena perjanjiannya sudah jelas. Ya, aku walimu, aku bapakmu, aku tidak mengizinkanmu untuk bergabung dengan Muhammad. Maka kembalilah. Nabi berusaha untuk nanti ceritanya ya. Ini tidak seru kalau antum tak ceritani saya ini. Yang sudah tahu ya sudahlah. Yang terakhir yang kelima. Poin perjanjian yang kelima, anna bainana ay bainal fariqaini aibatun makfufatun wa annahu la islala wala ighlal. Yang kelima yaitu antara kita dengan kalian, maksudnya antara pihaknya Nabi SAW dengan pihaknya orang-orang Quraisy itu ada keterikatan. Ya, ada sesuatu yang terikat. Maka tidak ada namanya islal. Islal ini artinya merampas barang orang lain. Dan tidak ada pula ighlal. Ighlal artinya pengkhianatan. Ini 10 tahun. Jangan sampai nanti berkhianat. Ya, maka tidak ada perampasan. Jadi kalau orang Mekah ke Madinah nggak boleh dirampas hartanya. Sebaliknya juga demikian. Ya, dan tidak boleh ada pengkhianatan. Maka tadi disebutkan aibatun makfufa. Aibatun makfufa adalah segala hal yang bisa menyebabkan terjadinya peperangan. Maka itu ditiadakan. Apapun yang bisa menyebabkan berperang, kita kembali berperang lagi, maka itu ditiadakan. Ya, maka ini 5 pasal yang menjadi poin-poin perjanjian Hudaybiyah. Nah, pembahasan setelah ini adalah Raddu Abi Jandal radhiyallahu an. Kisah bagaimana Abu Jandal sudah bergabung bersama Nabi, malah dikongkon balik mana ambek Nabi. Demi untuk apa? Menyepakati perjanjiannya. Karena Nabi sudah menyepakati perjanjian tersebut. Dan Nabi orang yang menepati janji. Ya, bukan mengkhianati janji. Padahal kalau Nabi mau bisa. Engko yo tak enteni nang kono yo. Ojo nang kene. Ya. Engko ae tak enteni nang kono, nang engkoan kono iku meneng-meneng ae engko. Ya. Nanti kita balik ke kota Madinah bareng-bareng. Jangan di sini ono bapakmu nang kene iki. Yo ngamuk deh. Engko ae meneng-meneng. Enggak. Ini bukan sifatnya Nabi SAW berkhianat.
Nabi itu orang yang menepati janji. Tapi jamaah, anak kira ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.